93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Hakim masih temani Anda. Dan seperti saya janjikan tadi di interval sekarang, kita ngobrol seputar kesehatan. Yang penting lagi kalau sekarang ini adalah menjaga kesehatan Anda. Ada banyak cara ya, selain di masa pandemi COVID-19 saat ini, juga protokol kesehatan tetap harus Anda terapkan begitu ya. Tapi tentu ada yang lebih penting lagi gitu ya, seputar menjaga daya tahan tubuh Anda, imunitas Anda begitu ya. Caranya seperti apa? Di antaranya lewat vaksinasi. Nah, sore hari ini saya kedatangan narasumber dari Immunicare by Bio Farma. Tepatnya ada Dr. Erwin Setiawan. Nah, saya langsung sapa beliau yang sudah hadir deh. Selamat sore Dok. Selamat sore Kang, apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya? Sehat, Alhamdulillah. Dokter barusan dari Bio Farma? Langsung dari Immunicare kita langsung ke sini. Waduh, dari Immunicare Bio Farma langsung ke sini ya. Jaraknya deket ya, Jalan Pasteur ya. Pasteur nomor berapa sih Dok? Pasteur nomor 28. Ya Pasteur kurang lebih 5 kilo ya kali ya jarak dari sini ya. 5 kilo lah. Itu kalau naik sepeda asik tuh Dok. Oh iya, saya suka sepedahan tuh. Oke. Betul. Yang pasti kita akan bahas seputar vaksinasi juga lengkap karena apa? Karena narasumber yang hadir di sini tidak hanya Dr. Erwin Setiawan, juga ada mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi ya. Betul ya Dok ya? Oke, saya perkenalkan. Yang satu ada Teh Ami. Halo. Hampir salah lagi nyebutin. Teh Ami, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, satu lagi ada Teh Gia. Apa kabar Teh Gia? Alhamdulillah. Ini teman-teman nih, Teh Ami dan Teh Gia ini adalah teman-teman dari blogger community ya. Juga ya? Ya, Sering blogger. nulis juga ya, blogger ya? Ya. Masih aktif sekarang kan? Masih lah. Oh, masih dong. Masih. Ya. Biasa. Sudah suka menulis, hobi, dapat duit juga loh dari situ ya. Terus di rumah saja jadi Asik. Di rumah saja tetap produktif gitu. Bener ya. Keren. Ini malah dari jauh-jauh hari udah work from home ya. Oke. Tadi sudah mendapat vaksin jam berapa? jam 11 ya. Jam 11-an Jam ya. 11. Jam 11-an. Oke, sampai sekarang berarti udah berapa jam? Kurang lebih ya 5 jaman lah ya. 5 jam. Nanti kita tanya ya, kerasanya gimana? Jangan-jangan jadi selalu pengen nasi padang. Betul. Itu mah bukan vaksin. Oke, kita ke Dr. Erwin dulu. Ya. Oh ya, saya ingin sapa juga, Anda bisa join di live Instagram Sonora Bandung ya, @sonora_bdg. Dan buat Anda yang interaksi, siapa tahu Anda termasuk yang penanya terbaik, begitu pertanyaannya oke, silakan. Siapa tahu Anda beruntung juga dapat apa disebutnya voucher untuk mendapatkan vaksinasi ya. Gratis, betul. Oke, vaksinasi gratis di Immunicare by Bio Farma tentunya untuk Anda yang interaksi sore hari ini ya. SMS atau WhatsApp 0811 190 1827 atau line telepon juga bisa Anda pergunakan di 022 4261666 ya. Saya tunggu. Oke. Kita ke Dr. Erwin Setiawan dulu dong. Ya. Yang pasti dokter sekarang apa ya? Kerjanya, tugasnya luar biasa kalau sekarang nih kayaknya ya. Tapi di keseharian gimana Dok? Di aktivitas selama masa pandemi ini, sebelum saya ngobrol lanjut nih, aktivitas sudah mulai ya saat ini ya aktivitas ya kita alhamdulillah ya sudah hampir seperti normal ya. Tentu kita dengan menerapkan ya protokol kesehatan ya untuk mencegah terjadinya penularan ya. Jadi ya kita tetap memberikan pelayanan ya, vaksinasi, dan kemudian kedua ya peran saya ya memberikan ini edukasi ya, promosi kesehatan ya. Betul Kita sekali. berharap makin banyak masyarakat yang paham akan penyakit COVID, paham pencegahannya, sehingga upaya-upaya yang dilakukan ya positif ya untuk pencegahan penyakit COVID. Nah, ini di masa pandemi COVID-19 ini Dok, kita tahulah ini sudah berlangsung sejak ada diumumkan 2 Maret ya 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Sampai sekarang berarti sudah mungkin 4-5 bulan ya? Ya, hampir 4 bulan ya sekarang. 4 bulan lah ya, Maret, 4 bulan. Oke. Ya, hampir 5 bulan. Iya, hampir 5 bulan. Betul. Luar biasa ya. Ini orang tentu familiar dengan COVID-19 atau COVID-19 begitu ya. Betul. Sebenarnya Dok, COVID-19 itu nama penyakitnya atau nama virusnya? Nama virusnya kan corona ya. Betul. Penyakitnya COVID-19 gitu. Ya, penyakitnya COVID-19. Ya, jadi ya terima kasih Kang. Jadi kita refresh lagi aja ya, walaupun sebenarnya mungkin sudah
tahu juga, sering sudah dengar, familiar gitu ya. juga, tapi memang tugas kita lah memberikan Ya, betul. pemahaman lebih baik lagi tentang COVID-19. Jadi memang betul ya Kang ya, jadi COVID-19 itu nama penyakitnya ya, singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Karena memang munculnya di akhir tahun 2019. Ya. Nah, kalau penyebabnya sendiri adalah virusnya itu bernama SARS-CoV-2 ya, jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ya. Jadi ini satu keluarga lah, satu family dengan virus corona penyebab MERS dan SARS yang beberapa tahun yang lalu pernah terjadi. Sempat heboh juga. Betul. Itu ya, SARS MERS. Nah, yang penting untuk diketahui oleh teman-teman atau masyarakat semua adalah bagaimana cara penularannya. Nah, cara penularannya ini adalah secara droplet infection. Ya, droplet infection. Jadi secara umum tuh ada dua hal ya. Yang pertama, secara umum bisa dengan kontak erat dengan penderita, atau kedua melalui droplet yang lepas dari penderita itu ke permukaan. Nah, kalau permukaan kita benda, ya? Permukaan ya bisa meja, bisa di fasilitas umum misalnya pegangan tangga, kemudian tombol lift, apapun lah di area-area umum yang kalau sudah dia terkontaminasi dengan virus SARS-CoV-2 ini beresiko. Jadi bisa tersentuh, droplet itu bisa tersentuh dari permukaan yang terkontaminasi, atau juga kita ada kontak erat dengan penderita COVID-19. Nah, seperti itu ya. Jadi tempat masuknya itu, port de entry-nya itu melalui mukosa mulut, mukosa hidung, dan juga mukosa mata. Nah, itu tempat masuknya. Jadi kalau seandainya kita habis kontak dengan benda-benda di fasilitas umum, baiknya memang hindari, kalau tangan kita kotor, hindari kontak dengan area wajah. Kalau ingin kontak area wajah, baiknya kita cuci tangan dulu ya, bagusnya dengan air mengalir dan sabun, atau juga bisa dengan hand sanitizer ya. Nah, itu harus kita lakukan. Nah, kemudian apa sih gejala COVID-19? Nah, gejalanya tuh sebenarnya hampir sama seperti flu ya. Jadi ada demam ya, ada batuk, ada pilek, kemudian yang khas di sini adalah ada sesek ya. Sesek, sakit tenggorokan ya, letih lesu, kemudian juga banyak gejala-gejala lain seperti ada gangguan penciuman ya, itu juga termasuk salah satu dari gejala dari COVID-19. Nah, itu yang perlu dikenali ya, teman-teman ya. Kemudian masa inkubasi dari penyakit ini range-nya itu antara 1 sampai 14 hari ya, 1 sampai 14 hari. Nah, ini rata-rata memang antara 5 sampai 6 hari. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang apa sih untuk diagnosa COVID-19 ya? Memang golden standarnya adalah PCR ya. Kemudian ada juga pemeriksaan rapid test COVID-19. Ya, memang ada perbedaan ya dari keduanya ya. Kalau rapid test kita mendeteksi antibodi, kalau pemeriksaan PCR atau swab test PCR ini kita mendeteksi virusnya. Jadi yang mana yang digunakan untuk diagnosa ya memang swab tadi ya, swab PCR ya, karena memang rapid test sedikit ada kelemahan. Jadi pada saat hari pertama sampai ke-7 ya, atau window period ini antibodinya belum terbentuk, sehingga kadang-kadang pemeriksaan rapid itu negatif ya. Memang baru terbentuk antibodi setelah hari ke-7. Makanya kenapa setelah 8 hari atau 7 hari itu harus dilakukan pemeriksaan rapid test ulang gitu. Seperti itu, Kak. Oke. Tadi seputar penularan, Dok. Kan tadi sebutkan lewat droplet. Iya, droplet. Atau cairan yang keluar dari tubuh begitu ya. Iya. Itu beberapa waktu lalu kan sempat juga rame juga tuh, WHO katanya ininya bisa menular selain lewat droplet itu ada mikro droplet. Artinya yang dulu sempat diungkapkan bahwa itu tidak airborne, tidak lewat udara, tapi kemudian muncul lagi bahwa ini menular bisa lewat udara katanya si virus corona ini. Itu gimana, Dok? Jadi sampai dengan sekarang ini yang validnya itu seperti apa infonya, Dok? Ya, jadi setahu saya memang belum ada statement yang resmi ya. Artinya saat ini memang masih diteliti ya, masih diteliti bahwa apakah benar droplet ini airborne ini terjadi untuk COVID-19 ya. Jadi memang
kita juga mengenal ya, ada droplet, ada aerosol, kemudian ada airborne, seperti itu ya. Ya jadi ya tetap ya langkah-langkah kita sebenarnya sama ya, gunakan masker ya, rajin cuci tangan segala macam ya. Tidak hindari kerumunan. Betul, hindari kerumunan. Langkah-langkahnya sih hampir sama ya. Seperti itu Kang. Nah, yang perlu dipahami juga nih untuk ada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat rentan sekali terkena COVID-19. Artinya kondisinya akan buruk kalau dia kena COVID-19 ya. Ini kondisi-kondisi rentan ini disebut kita komorbid ya, atau dia memiliki penyakit penyerta. Nah, kondisi komorbid ini misalnya ada penyakit gangguan pernafasan, misalnya ada asma ya, ada penyakit paru obstruktif yang kronis, kemudian ada penyakit jantung, ada penyakit diabetes, penyakit hipertensi. Ini merupakan penyakit-penyakit penyerta yang kalau seandainya dia kena COVID-19 ini akan memperburuk keadaan ya. Jadi angka kematiannya juga tinggi untuk orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tersebut kalau terkena COVID. Jadi harus lebih berhati-hati lagi dalam beraktivitas untuk masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit komorbid tersebut ya, terutama di tempat dan fasilitas umum. Jadi harus hati-hati banget gitu. Betul. Termasuk Dok, mohon maaf ketika orang sekarang kan sudah mulai beraktivitas seperti sebelum pandemi lah gitu ya, tapi artinya pergerakan ekonomi tetap berjalan, tapi juga tetap waspada kan. Masyarakat perlu waspada. Artinya ada kebiasaan baru seperti sekarang. Tentu tadi masuk ke gedung Geraha Kompas ini juga dokter semua protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan, cuci tangan dulu, kemudian di suhu tubuhnya dicek. Begitu sudah oke, langsung ke atas. Setelah di ruangan studio ini pun kalau kedengarannya suara saya agak ngebekem juga mohon maaf ya. Karena memang kami pakai masker semua ya. Kemudian tetap jaga jarak juga. Kemudian kalau saya pribadi kalau boleh kasih tahu ya, dari mic sendiri kami mendapat busa mic pribadi masing-masing penyiar berbeda. Beda-beda ya. Jadi setelah ini sebelum disemprot tetap gitu ya supaya aman. Nah itu semua itu merupakan protokol kesehatan ya. Betul. Jadi kita berusaha untuk beradaptasi dengan COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Iya betul. Dok, kalau berkaitan dengan usia tadi yang rentan terkena virus corona, tadi usia rentang berapa dari? Yes, memang sebenarnya yang rentan adalah yang memiliki penyakit-penyakit komorbid tadi ya. Kalau usia memang semua sih beresiko ya. Anak-anak pun, lanjut usia pun itu beresiko sekali ya untuk terkena COVID-19 ya. Jadi ya untuk yang usia lanjut ya, untuk anak-anak ya, makanya agar dibatasi pergerakannya ya, sehingga bisa terhindar dari penyakit. Iya betul ya. Kalau bisa di rumah saja. Nah itu gitu ya. Jadi keluar itu memang hal yang dirasa perlu keluar ya, terpaksa keluar, tapi ingat protokol kesehatan ya, pakai masker. Diterapkan. Gitu. Itu yang disebut adaptasi ke kebiasaan baru tadi ya Dok ya. Betul. Oke. Dok, ini tampaknya yang sudah interaksi juga cukup banyak juga ya. Terutama di WhatsApp 0811-190-1827. Sebentar ya, ada beberapa di SMS juga ada. Tapi sebelum kita ke vaksinasinya sendiri, yang terpenting sekarang di masa pandemi ini adalah daya tahan tubuh kan harus dijaga Dok. Harus tetap jaga. Di antaranya itu manfaat vaksinasi ya. Iya betul. Jadi memang upaya-upaya yang harus kita lakukan di masa pandemik ini yang pertama ya itu tadi ya, kita harus tahu lebih banyak lagi tentang COVID. Bagaimana cara penularan kita harus tahu. Sehingga kalau kita tahu cara penularan, kita juga dengan mudah bisa mencegahnya. Iya betul. Kemudian yang kedua adalah terapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini harus juga diterapkan ya. Ini biar daya tahan tubuh kita tetap baik ya. Contohnya dengan ya asupan gizi seimbang ya, kemudian minum air putih yang cukup ya, kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Nah, kemudian yang terakhir adalah vaksinasi. Nah, karena gini. Jadi secara fisiologis organ-organ kita tuh juga berfungsi untuk menangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya, contohnya aja
di saluran nafas kita Ya. punya ada rambut ya, ada rambut di hidung. Nah itu betul. juga berfungsi tuh Betul. untuk menangkal benda asing yang masuk. Yang kedua, Jadi nggak boleh dicabutin itu ya sebenarnya. jangan, apalagi dibotakin, jangan. Kemudian di saluran nafas juga ada namanya silia. Itu rambut-rambut getar, ya. Kemudian ada selaput lendir. Ya. Nah itu juga berfungsi itu. Kalau ada benda asing atau virus bakteri, dia berupaya untuk mengeluarkan, ya. Kemudian, maka itu kenapa kita harus bisa menjaga agar organ-organ itu tetap berfungsi normal. Nah, bagaimana cara menjaganya? Ya tadi olahraga, ya olahraga apapun lah, aerobik itu bisa menjaga saluran nafas. Kemudian yang kedua apa? Vaksinasi. Nah, karena memang penyakit flu itu penyakit yang umum kan, general disease itu penyakit yang tertinggi, tren penyakit infeksi yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, kalau dia kena flu, otomatis organ-organ tadi rusak. Ya, jangan sampai organ-organ tadi rusak karena flu sendiri sudah ada vaksinnya. Makanya kenapa salah satu upaya yang harus dilakukan ada selain pola hidup bersih sehat dan promosi kesehatan ya vaksinasi. Nah, gitu ya. Oke, ini ngobrol soal vaksinasi sedikit saja nih. Saya lihat Teh Gia sama Teh Ami ini ngantuk. Habis divaksin jangan-jangan ngantuk kan? Habis divaksin lapar. Nah, nanti bisa cerita ya setelah mendapat vaksinasi tadi pukul 11. Terus rasanya gimana nanti ke badan secara fisik ini ada perubahan atau tidak gitu ya. Nanti dokter bisa tambahkan juga. Saya bacakan dulu satu interaksi dulu ya dok ya. Boleh. Yang sudah duluan dari tadi masuk dari dari Kang Daniel. Ini mau tanya apa kabar seputar Supratman lancar? Oke, terima kasih informasi lalu lintasnya. Abadiani macet proyek flyover. Udara cerah ceria. Ini pertanyaannya baru. Dok, sejauh mana manfaat vaksinasi influenza untuk tubuh kita dan kemudian apa pengaruhnya juga jika divaksin influenza ini bisa membuat semakin kuat tubuh kita terhadap virus COVID-19? Untuk vaksin COVID-19 itu harus tunggu Januari 2020 ya dok? Januari 2021 kali ya, betul udah lewat ini mah. Oke, nanti sekalian update lagi ya dok, barangkali boleh. Dokter tahu walaupun siap. Mungkin tidak secara fokus juga mengurusi itu, tapi kita tahu semua sudah diberitakan juga bahwa saat ini vaksin COVID. Sonora Bandung kita masih lanjut perbincangan bersama Dr. Erwin Setiawan dari Immunicare Bio Farma tentu ya. Dan seputar pentingnya vaksinasi terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini ya. SMS atau WhatsApp 08111901827 atau di live Instagram @sonora_bdg juga ada yang sudah bertanya. Terima kasih untuk Zatin. Nanti saya bacakan juga, terima kasih. Kemudian juga masih ada Teh Gia dan juga Teh Ami ya, yang teman-teman dari blogger community juga yang pasti beliau sering menulis juga. Nanti mungkin bakal tulis juga pengalaman di vaksin ya. Oke, itu yang menarik. Yang sudah mendapatkan vaksinasi tadi dari Immunicare Bio Farma pukul 11 tadi ya. Baik, tadi yang agak tertunda dari Kang Daniel yang sudah interaksi nih, Dr. Erwin. Bisa langsung saja tadi yang bertanya tentang sejauh mana manfaat vaksinasi influenza untuk tubuh kita. Kemudian apa pengaruhnya jika divaksin influenza ini bisa membuat semakin kuat tubuh kita terhadap virus COVID-19. Untuk vaksin COVID-19 harus tunggu Januari 2021 ya dok. Terima kasih. Oke. Silakan dok. Betul ya. Jadi artinya tadi saya sudah sampaikan kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan ya untuk COVID-19. Nah, salah satu upaya pencegahan yang kita lakukan adalah menjaga agar organ di dalam saluran nafas kita itu berfungsi dengan normal. Karena organ-organ kita sudah diciptakan begitu sempurna sehingga bisa menangkal virus atau bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, salah satu cara untuk menjaga organ pernafasan kita agar tetap berfungsi normal, tadi saya sampaikan olahraga. Yang kedua adalah vaksinasi. Kenapa vaksinasi flu itu direkomendasi? Jadi flu ini direkomendasi baik untuk dari WHO maupun dari dari gugus tugas juga itu direkomendasi high recommended. Karena apa? Karena tadi jadi flu itu penyakit umum. Penyakit umum yang banyak terjadi di masyarakat. Jadi berharap jangan sampai orang itu terkena flu. Kalau orang terkena flu, otomatis organ tadi akan rusak. Organ-organ saluran nafas kita akan rusak. Kalau rusak, jadi otomatis tidak berfungsi alamiah normal gitu loh. Jadi kalau ada virus COVID masuk ke dalam tubuh pada saat kita sedang flu, nah itu sangat mudah sekali ya, karena organ-organ pertahanan kita sudah rusak ya, sudah tidak bisa berfungsi dengan normal.
Ya, jadi sangat memudahkan masuk ya, virus terutama ketika COVID-19. kondisi fisiknya lagi lagi down, lemah, gitu ya, lagi down, betul. Okay. Makanya olahraga tuh harus tetap dilakukan ya, istirahat yang cukup, segala macam. Nah, memang vaksin untuk COVID yang secara spesifik memang ini belum ya, masih dalam proses uji klinis ya. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan prosesnya lancar sehingga pada bulan awal tahun 2021 nah mudah-mudahan kalau lancar ya vaksin ini sudah bisa digunakan secara massal. Ya, kemarin pun ada dukungan dari Wali Kota Bandung Oded M. Daniel ya terhadap uji klinis ini. Kemudian juga ada 1.620 ya relawan. Relawan. Itu sudah terpenuhi ya, Dok? Ya memang untuk uji klinis ini memang koordinator atau leadnya itu dari FK4 ya, dari FK4. Jadi terkait jumlah dan lain-lain mereka yang lebih paham lah ya, lebih paham ya. Oke, tapi paling tidak sudah sampai tahap itu, mudah-mudahan ya itu sudah terpenuhi juga. Saya dengar juga relawan juga banyak banget yang pengen ya. Dan yang sempat saya tahu itu rentang usianya juga dari 18 sampai 59 tahun itu kalau betul. Dalam kondisi sehat juga. Dan memang yang diutamakan relawan itu adalah tenaga kesehatan ya, selain usia 18 sampai 59 tahun. Yang jelas mereka juga harus sehat ya, jangan nggak sehat karena kan vaksin ini kan dia merangsang timbulnya antibodi. Jadi diupayakan dia harus sehat. Yang kemudian ya tentu tidak habis transfusi, itu nggak boleh ya. Kemudian dia juga tidak minum obat tertentu ya, nah itu salah satu syaratnya juga. Kemudian juga ya tentunya harus komit ya, karena rangkaian uji klinis tuh jadwalnya banyak ya, jadi harus paham juga jadwalnya, kemudian harus komit terhadap waktu gitu, seperti itu. Dan memang nanti rencananya memang prioritas nakes ya, tenaga kesehatan ya diutamakan betul. Biar kita lebih tahu lagi bagaimana efektivitasnya itu dari vaksin, langsung di challenge gitu kan. Jadi vaksin COVID-19 yang sekarang ini tengah dalam tahap uji klinis, Dok, itu jadi sebagai obat atau sebagai vaksin pencegahan gitu, Dok? Maksudnya gimana? Nah, ya kita coba balik lagi terminologi mungkin ya kan ya. Jadi terminologi vaksin adalah merupakan suatu produk biologi, zat antigenik yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nanti tubuh kita membentuk antibodi atau kekebalan ya. Memang ada dua hal yang terbentuk. Yang pertama yaitu tadi antibodinya sendiri, yang kedua nanti kayak semacam, kalau antibodi kan semacam tameng ya. Jadi semacam tameng di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua yang terbentuk adalah zat yang bisa menghancurkan si virus tersebut. Jadi misalnya si virus itu masuk ke dalam tubuh, nanti selain ada tameng, kalau tamengnya lolos dia masuk ke sel, nanti ada zat lagi, zat yang untuk menghancur si virus tersebut. Jadi dua hal itu yang kita harapkan terbentuk dari vaksinasi. Itu ya yang tengah di rintis saat ini sedang dilakukan uji klinis ya, untuk melihat keamanan dan juga efektivitas. Kita berharap dengan uji klinis itu nanti ya kita bisa tahu memang vaksin ini aman, kemudian dan efektif untuk melindungi kita dari penyakit-penyakit yang spesifik ya, seperti itu. Baik, Dok, saya lanjut dulu ya. Tegi Teami sekedap ya. Ini tanya lewat IG soalnya. Dari Zatin, selamat sore, saya mau tanya apakah vaksin influenza bisa disuntikan 2 kali setahun atau 1 kali setahun? Terima kasih. Oke, Zatin, terima kasih. Langsung aja, Dok. Ya memang sebenarnya kalau lihat mengenai indikasi dari atau dosis dari vaksin influenza, memang untuk anak-anak yang belum pernah mendapatkan vaksin influenza, jadi rentang usia 6 bulan sampai 3 tahun itu memang harus diberikan 2 dosis ya, dua kali, memang dengan rentang 1 bulan dengan dosis 0,25 mili. Begitu juga dari usia 3 tahun sampai di bawah 9 tahun itu juga harus 2 dosis dengan rentang waktu 1 bulan, dosisnya 2 kali 0,5 mili. Sedangkan untuk usia 9 tahun ke atas, nah ini cukup 1 dosis. Sebenarnya cukup diberikan dalam setahun 1 kali ya, karena memang rekomendasi dari WHO juga seperti itu ya. Jadi memang rekomendasi untuk vaksinasi flu itu dilakukan 1 kali dalam setahun. Gitu. Jadi untuk usia anak-anak yang belum pernah itu boleh 2 kali. Nah ini ngomong soal vaksinasi, berarti dari
Teh Gia atau Teh Ami, ini vaksinasi yang keberapa kali? Saya pertama. Pertama? Dari terakhir kapan, bisa ingat nggak dapat vaksinasi? Terakhir saya dapat vaksinasi bangun bayi. Waktu SD kan, SD SMP ya. SD SMP. Dulu. Kalau influenza ini yang pertama. Iya, pertama. Ami, yang Iya, pertama. pertama. Dulu sebelum vaksinasi yang sekarang? Kayaknya ya terakhir Kapan? itu yang ngelengkapin wajib vaksin dong kayaknya. Umur berapa kira-kira? Duh, nggak ingat. Nggak ingat, oke. Jangan Ya. bahas umur ya. Ini dok, Ya. bisa jadi kondisi seperti ini akan banyak gitu ya orang. Iya benar. Segera lengkapi. Lupa lagi Segera. kapan terakhir vaksinasi Betul, gitu ya. betul, Tapi betul. ketika di vaksin seperti tadi Teh Ami, Teh Gia itu udah sekian lama lupa gitu ya, nggak divaksin, Ya. terus divaksin lagi sekarang. Lalu next lagi kapan mendapat vaksinasi lagi? Iya, iya kan Dan gini. disesuaikan dengan usia juga. Itu pengaruh nggak sih dok? Betul. Jadi kalau biasanya kalau kita lupa jadwal, Iya. ya misalnya kita nggak tahu nih vaksinasi, misalnya kita mau vaksinasi hepatitis B, Ya. tapi kita lupa udah pernah atau belum ya gitu kan. Ya saran saya ya segera aja dia lakukan vaksinasi kalau lupa gitu. Ya. Kecuali kalau dia ingat, makanya kalau contoh hepatitis B aja, contoh hepatitis B memang harus ada pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan dulu, nanti dilihat pemeriksaan lab ya, kita lihat HBsAg ya. Kalau seandainya negatif itu bisa divaksinasi hepatitis B gitu kan, seperti itu. Jadi nah, berapa periodik ulangannya? Memang di booster 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Ya, kalau tetanus kan cukup 10 tahun sekali ya, tetanus 10 tahun sekali. Nah, ini vaksinasi Kalau flu 1 tahun sekali, 1 tahun Vaksinasi sekali. influenza ya? Ya, idealnya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Betul. Oke. Ada yang per 6 bulan sekali gitu dok? Vaksin apa? Eh, Kalau usia dewasa lah katakanlah. Setahu Nggak saya ada sih 1 bulan, 1 tahun ya paling 1 tahun ya? paling ya. Oke. Paling lama. Jadi aman lah orang yang dewasa yang Aman. nggak terlalu sering Ya, divaksin. makanya untuk ibu-ibu juga, untuk ibu-ibu Nah. ya kalau bisa pada saat kunjungan vaksinasi anaknya itu dibawa bukunya. Ah. Jadi catatan vaksinasinya Kartunya terrecord ada. betul. Iya, betul. Karena yang kita lihat itu nanti itu dia catatan vaksinasinya. Kalau ada yang terlewat segera lengkapi. Nah, betul. Betul, karena nggak ada kata terlambat untuk vaksinasi. Oke. Jadi kalau ada recordnya kita tinggal lanjutkan aja yang Baik. berikutnya. Yang bisa divaksin itu harus dalam kondisi badan lagi sehat dok, atau mungkin lagi sakit? Ya betul, jadi memang harus sehat ya, karena apa? Karena kita akan merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Karena orang pada sakit itu biasanya kan daya tahan tubuhnya lagi turun, Ya. status imunnya lagi turun. Ya. Nah, kalau kita berikan vaksin tentu tidak akan efektif karena kondisi tubuh lagi kurang bagus. Makanya kenapa vaksinasi harus diberikan pada saat orang lagi sehat. Sehat, ya. Kalau lagi nggak sehat, lagi demam, ya tunda dulu aja, tunda dulu. Nanti kalau udah sehat baru kita vaksinasi. Oke. Tadi di Teh Gia sama Teh Ami diperiksa apa aja sebelum vaksinasi? Dicek kesehatannya, tekanan darah gitu? Enggak. Misalnya? Enggak, cuman kita tadi protokol kesehatan biasa ya, Kontrol kayak suhu, iya suhu kontrol tubuh. suhu tubuh, terus ya gitulah, enggak cuci tangan, cuman hand sanitizer. Hand sanitizer, gitu. oke. Jadi Udah, dari suhu langsung tubuh masuk. sudah oke. Oh, sama ada pemeriksaan kayak disuruh ngisi Formulir. data gitu ya. Oh, data, Udah apa sih demam atau apa gitu dalam 14 hari ke belakang gitu. Oke. Dan setelah itu baru proses disuntik ya, Proses vaksinasi Iya, disuntik. daftar dulu, vaksin. tinggal proses. Dan ternyata jadi gini, mungkin ada yang juga pengen vaksin tapi nggak tahu caranya gitu Nah. kan, bingung. Iya, iya. Atau mungkin nggak tahu bahwa ada vaksin influenza kayak gini gitu kan. Karena kita juga baru taunya itu kan baru ini tadi aja, cobain, nah, ya. baru aware gitu kan, baru peduli gitu. Nah ternyata oh kalau mau vaksin di sini bisa, di Bio Farma bisa gitu. Terus oh caranya seperti ini gitu. Dan selalu ada yang langkah pertama gitu kan. Dan ternyata divaksin nggak sakit dan tidak mahal gitu. Jadi tadi langsung cepat udah selesai gitu. Dan Berapa lama dari proses daftar gitu? Kalau Antrinya tadi- panjang nggak? Enggak sampai setengah jam ya kayaknya. Ngantri cuman karena ada sekarang karena musim pandemi gini ya kan Iya. ada proses itu aja gitu. Kalau tidak ada proses itu biasanya kan langsung daftar aja terus nanti dipanggil aja sesuai ngantri gitu. Iya, iya. Oke, di Sahabat Sonora di Bio Farma ini bukan apotek ya, sekali lagi mungkin ada yang ini dikira apotek, tapi bukan. Bio Farma ini kalau saya boleh kasih info ya, ini produsen vaksin nasional, lokasinya ada di Bandung, Jalan Pasir nomor 28 ya dok. Iya betul.
itu sudah mengekspor vaksin ke 140 negara. Negara-negara Islam kebanyakan juga ya. Betul. Eropa sudah ya kan? Eropa sudah. Ya. Dan itu sudah pasti halal, dijamin halal ya, Dok ya. Yang pasti jadi bukan apotek tapi Anda bisa melakukan vaksinasi juga di Bio Farma ya. Ada di sebelah mana sih, Dok? Kliniknya dekat masjid. Dekat masjid banget ya. Jalan samping itu ya. Jalan Pasteur nomor 28 tapi masuknya dari depan. Dari depan ya masuknya. Nanti diarahkan dari situ ya. Jadi Anda bisa langsung tanya-tanya ke sana. Immunicare juga di sana ya, Dok? Ya, Immunicare juga di sana. Jadi Immunicare, ini Dr. Erwin Setiawan, Immunicare dari Bio Farma. Jadi Anda bisa langsung ke sana untuk konsultasi dulu, tanya-tanya dulu bisa ya, Dok ya, sebelum vaksinasi ya, Dok ya. Betul. Oke, ini saya lanjut lagi, Dok, ke interaksi ya. Dari Naya, saya mau tanya, apabila jarak antara imunisasi lebih lama dari jarak yang dianjurkan, apakah vaksinasinya harus diulang? Nah, kemudian adakah efek buruk jika menunda vaksin? Untung saya nggak ada ya. Ada insiden sedikit. Dan adakah efek buruk jika menunda vaksin untuk anak? Kemudian bahaya nggak kalau anak diberi beberapa jenis vaksin sekaligus? Nah, silakan Dokter Erwin. Jadi yang pertama tadi kalau telat ya segera aja kejar jadwalnya ya. Jadi nggak ada kata vaksinasi diulang, nggak ya. Jadi misalnya kita vaksinasi pertama saat ini kemudian misalnya vaksinasi berikutnya harusnya 1 bulan misalnya, tapi kita lupa gitu loh. Kita 1 bulan nggak vaksinasi, segera aja datang kita lanjutin vaksinasi kedua. Nanti dari yang kedua ketiga ya harus sesuai jadwal lagi gitu kan. Misalnya contoh hepatitis B aja ya. Misalnya 016 saat ini, kemudian pada saat bulan depan jadwal vaksinasi tapi misalnya lupa gitu kan, ya udah segera aja setelah itu. Nah, yang berikutnya ya kita ikutin yang berikutnya. Jadi intinya vaksinasi itu nggak ada vaksinasi yang diulang lagi, nggak ada. Jadi kalau lupa jadwal segera aja datang, segera divaksinasi untuk program selanjutnya itu segera ya. Nah, kemudian kalau lupa jadwalnya kapan, ya harus segera diberikan vaksinasi. Terus kemudian aman nggak gitu? Aman. Kalau vaksinasi double tuh nggak apa-apa, itu aman ya. Vaksinasi itu tidak berbahaya ya. Jadi kemudian boleh nggak diberikan sekaligus tadi ya? Nah, biasanya pertimbangan kita lihat ini apakah vaksin hidup atau vaksin mati seperti itu kan. Kalau diberikan di hari yang sama itu aman ya. Yang penting tempatnya aja yang berbeda ya. Biar kita tahu gitu, ini vaksin di sebelah kiri apa, sebelah kanan tuh apa. Jadi intinya pemberian vaksin di jadwal di hari yang sama itu boleh. Aman. Apa-apa. Baik, menarik nih. Saya lanjut lagi, Dok. Kenapa ya ini? Ini dari Pak Rahmat Padalarang. Bagaimana cara mengetahui vaksin asli atau palsu? Kemudian bagaimana jika tekanan darah saya sedang tinggi, apakah boleh divaksin? Kemudian yang ketiga, bagaimana jika ternyata ketika diperiksa suhu tubuh saya 37,5 derajat Celcius, apakah boleh divaksin? Tadi Teh Ami diperiksa suhu tubuh periksa 36,3 kalau nggak salah. TG sama juga, aman ya. Nah, sekarang dokter jawab deh. Jadi tadi mengetahui kalau produknya aman ya. Jadi intinya gini, memang itu tugas dari fasilitas kesehatan ya. Memang terkait penyelenggara imunisasi ini diatur juga oleh Permenkes 12 tahun 2017 bahwa yang berhak menyelenggarakan vaksinasi itu rumah sakit, klinik atau praktek dokter. Nah, selain penyelenggaraannya di sana, ini distribusinya juga harus jelas ya. Jadi memang dipastikan bahwa memang klinik, rumah sakit atau ini itu mendapatkan distribusi dari sumber yang resmi ya, artinya misalnya produk dari Bio Farma misalnya, itu kan sudah ada distributor resminya ya. Nah, dipastikan bahwa masing-masing fasilitas kesehatan tersebut dia mendapatkan sumber produk dari distributor resmi, jangan dari yang tidak resmi ya. Memang kalau untuk masyarakat ya agak sulit juga ngelihatnya. Tapi sebenarnya gini, kita sebenarnya Immunicare ini salah satu brand outlet layanan vaksinasi yang juga salah satu keunggulannya itu. Jadi kita memastikan bahwa produk yang ada di Immunicare ini dipastikan original. Ya, dipastikan original karena kita juga nggak pengen lagi ada
kejadian yang beberapa waktu lalu ya, ada vaksin palsu yang beredar segala macam. Nah, dipastikan untuk mitra-mitra Immunicare, mitra-mitra Immunicare yang tersebar di seluruh Indonesia ini menggunakan produk yang original, gitu ya. Dipastikan produknya asli, gitu ya. Gitu. Terutama Anda belinya di mana? Gitu ya, distributornya harus resmi. Tapi kan biasanya kan kalau vaksin itu tidak seperti obat bebas ya, artinya masyarakat nggak bisa beli langsung, tapi biasanya yang beli itu adalah tenaga medis ya, tenaga medis baik dokter atau klinik atau rumah sakit. Nah itu harus dipastikan ya, gitu seperti itu. Dok, kalau vaksinasi itu memang harus lewat suntikan ya, Dok? Nggak ada yang misalnya kayak obat diminum gitu? Ya, memang ada beberapa jenis, ada yang disuntikan, ada juga yang diberikan secara oral ya. Contohnya polio atau rotavirus ya, itu kan diberikan secara oral seperti itu. Lewat mulut ya? Ya, betul. Ditelan gitu ya? Atau seperti itu. Cuman memang efeknya tidak seperti ini ya, tidak seperti cabai langsung pedas kerasa gitu ya. Enggak ya, jadi memang kurang lebih vaksin itu biasanya 1 bulan ya, antara 1 bulan itu baru timbul antibodi. Kan ada, Dok, orang yang sampai usia dewasa juga anti jarum suntik gitu. Gitu. Tapi kalau vaksin nanti tanya Teh Gia sama Teh Ami gimana nih. Tapi memang ada alternatif nggak kayak vaksin yang didapat oleh Teh Gia atau Teh Ami tadi? Vaksin influenza ada yang oral juga diminum misalnya? Nggak ada. Saat ini vaksin influenza sama disuntikan. Jadi wayahna ya, yang takut jarum suntik mah. Tapi nggak sakit kan? Enggak sih. Tapi kalau saya dulu makanya kita harus berpikir manfaatnya. Manfaat dari vaksin tuh seperti apa? Itu jauh-jauh lebih sakit nggak ada artinya dibanding manfaatnya yang akan terasa cukup lama, dan ini bisa setahun ya gitu ya. Artinya dirasakan manfaatnya. Ya, gitu, karena ini termasuk program yang cost efektif ya, karena secara jangka panjang itu dapat ya tentu menghemat biaya ya, biaya pemeliharaan kesehatan karena kekebalan kita sudah terbentuk. Nah, sebenarnya manfaat vaksin itu juga bisa memutus rantai penularan, termasuk COVID-19 ini ya. Kita berharap dengan nanti mudah-mudahan vaksinasi sudah ada, nanti vaksinasi ini disuntikan ya. Kalau vaksinasi sudah disuntikan berarti kan banyak orang yang sudah kebal ya. Kalau orang sudah kebal terhadap suatu penyakit, otomatis kan penyakit ini prevalensi juga akan menurun ya. Menurun ya, berharap nanti lama-lama eradikasi atau hilang dari muka bumi. Oke. Teh Ami, Teh Gia, kalau yang sekarang dirasain badan gimana rasanya? Sama aja kayak sebelumnya sih ya. Cuman emang kalau dipencet agak-agak sakit. Di bekas suntikan gimana? Iya, di bekas suntikannya. Pegal gitu ya? Kayak pegal gitu? Enggak terlalu pegal sih, cuman kalau dipegang aja agak-agak sakit gitu. Agak perih, wajar biasa kalau habis disuntikan gitu ya, Dok ya. Jadi gini, jadi termasuk yang uji klinis ya. Sebenarnya dalam uji klinis ini ada beberapa fase. Termasuk yang dilihat dari fase 1 adalah terkait keamanan dan efek samping ya. Jadi sebenarnya efek samping yang timbul dari vaksin atau dari obat sama ya, obat juga seperti itu sudah bisa diprediksi. Jadi memang reaksi lokalnya ada sedikit nyeri di tempat suntikan, reaksi lokal, tapi jarang sekali gitu kan. Kemudian juga agak pegal-pegal tadi kan. Nah, itu memang itu sudah bisa diprediksi pada saat uji klinis, itu memang sudah tertangkap efek-efek seperti itu, dan itu efeknya pasti jauh lebih ringan ya. Nggak mungkin efeknya lebih berat dari penyakitnya. Nah, kalau efeknya lebih berat dari penyakitnya berarti nggak lolos tuh fase 1 tuh. Masih belum, ini harus dikaji lagi, harus aman gitu kan. Jadi efek setelah vaksin itu boleh jadi tiap orang berbeda juga, Dok. Misalnya ada yang demam misalnya, setelah divaksin itu demam gitu, panas dingin gitu. Betul, tapi semuanya bisa diprediksi. Jadi nanti disampaikan, artinya memang ada beberapa vaksin-vaksin tertentu yang efeknya demam gitu loh. Tapi sebenarnya itu respon tubuh dalam membentuk antibodi. Dan itu bisa ditoleransi, dan biasanya dalam 1-3 hari itu akan turun demamnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu loh, dan sudah bisa diprediksi sebelumnya. Yang penting adalah edukasi, bagaimana disampaikan dulu ke ibunya, Bu, nanti setelah vaksinasi ini mungkin akan terjadi demam karena memang kejadiannya banyak seperti itu. Nah, ibu nggak usah khawatir gitu kan. Kalau anaknya demam misalnya, berikan obat penurun panas, nanti dalam 1-3 hari akan hilang. Gitu. Kalau saya sih simpel Pak Hakim. Saya menganggapnya sih vaksinasi ini kan sebagai upaya pencegahan ya, Dok. Betul. Jadi
anggaplah sama aja ini obat gitu, kayak obat tapi kita kasih ke diri kita tuh sebelum sakit. Nah, kayak gitu kan. Udah sakit tuh harus minum obat ini. Nah, kalau ini sebelum sakit kita cegah dengan cara seperti ini, sakit-sakit dikit atau ada reaksi-reaksi tertentu, itu mah wajar. Selama kita memang divaksinasi di tempat yang tepat, yang memang sudah teruji dan lain-lain, sudah terpercaya gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Iya, betul ya. Oke. Next lagi ini saya baca dari Pak Yanwar di Serang, Banten lewat sonorabandung.com ini streaming nih. Oke, terima kasih Pak Yanwar sebelumnya. Tanya begini, apakah benar COVID-19 tingkat kematiannya hanya 2%, kemudian SARS 10% dan MERS 35%? Oke. Gitu. Ya. Mungkin dokter tanggapi deh, bisa nangkap mungkin. Ya, kalau setahu saya sih yang COVID aja ya, kita yang update COVID, saya SARS, MERS itu angka kematiannya kan kalau COVID saat ini secara global ya, kalau global itu sekitar 4,1% secara global, tapi di Indonesia sendiri itu sekitar 4,8% gitu ya. Jadi itu yang bisa saya update mungkin kalau COVID-19 ya gitu. Oke. Dok, saya ingin cross check juga. Dokter mungkin sempat mengamati apa yang terjadi di Selandia Baru ya, yang angka COVID-nya itu makin berkurang, dan di Jerman setahu saya angka sekian ratus ribu, dan yang sembuh itu luar biasa, hampir mendekati ini ya, 180 ribu, tapi yang sembuh itu 160 sekian, hampir 170 ribu orang yang sembuh. Betul. Gitu. Sebetulnya yang bikin sembuh ya, termasuk di Indonesia ya, mudah-mudahan angka kesembuhannya juga makin ini. Nah, yang dibilang sembuh itu dok, sementara obat COVID-19 ini kan belum ditemukan, vaksinnya juga belum. Yang disebut sembuh itu apakah totally 100% dia sembuh, nggak bakal terpapar lagi, atau gimana sih dok? Mungkin dokter bisa. Ya, jadi mungkin kita bisa lihat juga ya, artinya dari banyak kasus ini banyak sekali yang ternyata tanpa gejala gitu kan. Nah itu kan sebenarnya itu semua tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Jadi kalau seandainya kita benar-benar menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, dengan makanan gizi yang seimbang, asupan cairan yang cukup, kemudian istirahat cukup, olahraga cukup ya, konsumsi vitamin C gitu kan. Nah itu semua upaya-upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan. Kalau memang kebiasaan kita sudah baik, otomatis bisa jadi orang tanpa gejala gitu kan. Tanpa gejala. Jadi ya makanya kenapa kita harus mengembangkan pola hidup bersih dan sehat, sehingga ya itu tadi, sehingga berharap semakin minimal lah dampak yang kena ke kita dari akibat COVID-19. Oke. Itu ya. Baik, saya lanjut lagi di SMS 081119011827. Teifo Cianjur, selamat sore. Saya mau tanya, selama bertahun-tahun setiap bulan saya tidak pernah lupa untuk mengonsumsi madu, dan selama itu pula sampai sekarang saya tidak pernah mengalami sakit yang sangat berat. Bagaimana menurut dokter bila vaksinasi itu didukung oleh madu? Mungkin nggak? Nah, ini habis divaksinasi mungkin boleh, atau ada pantangan nggak sih mengonsumsi apa gitu? Nggak boleh. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara kekebalan, memang ada kekebalan secara umum, kekebalan secara spesifik. Nah, kalau kekebalan secara umum yang tadi saya sampaikan, gizi seimbang, olahraga, ya, kemudian konsumsi makanan seimbang, termasuk madu. Nah, itu kekebalan secara umum. Nah, kalau kekebalan yang ditimbulkan dari vaksin itu sangat spesifik, sangat spesifik terhadap penyakit apa. Yang misalnya kita vaksinasi flu, nah itu spesifik ke flu. Nah kalau yang tadi itu kekebalan secara umum, itu benar bagus. Jadi madu, makanan gizi seimbang, ya, olahraga teratur segala macam, konsumsi vitamin C. Nah itu merupakan kekebalan secara umum. Jadi dibagi dua tuh, secara umum dan spesifik. Nah dua-duanya saling menunjang gitu loh. Jadi kekebalan secara umum juga bagus untuk daya tahan tubuh kita, kemudian spesifik itu lebih bagus lagi. Kalau spesifik kan jelas ya, kita sama aja seperti di dalam tubuh kita tuh ada tameng-tameng ya, ada prajurit-prajurit yang siap melawan virus. Begitu virus masuk, prajurit kita itu akan menyerang, seperti itu, akan tempur. Jadi seperti itulah kita menyiapkan tameng dan menyiapkan senjata untuk virus-virus tersebut supaya mati gitu. Jadi alutsistanya diperbanyak ya. Betul. Tubuh kita, ya. Boleh, itu bagus secara umum. Madu bagus. Banyak tentara dalam tubuh kita aman. Betul. Oke, ini dari siapa? Masih dari Naya. Kita semua dengar
bahwa vaksin COVID-19 dari Cina telah mendarat di Indonesia. Ya. Masyarakat biasa, publik figur, pejabat terkenal pun sangat berharap penderitaan panjang akan segera usai. Tapi vaksin ini harus lewat uji klinis sebelum didistribusikan dan dipakai oleh di seluruh Indonesia pasien. Pertanyaan saya, mohon berikan rincian tentang tahapan uji klinis vaksin COVID-19 saja ya, barangkali ya. Baik, jadi sebenarnya gini, jadi uji klinis itu sebenarnya yang melaksanakan uji klinis tidak hanya vaksin, ya. Artinya obat juga sama ya. Sebelum beredar ke masyarakat, ini harus melakukan uji klinis, ya. Jadi sebenarnya uji klinis itu merupakan rangkaian uji ya untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang akan digunakan itu aman. Dan selain aman harus dipastikan efektif. Jangan sampai aman tapi nggak efektif gitu loh. Nah, uji klinis inilah yang akan menjawab nanti. Nah, untuk fase-fasenya biasanya ada beberapa fase ya. Fase pertama ini adalah biasanya kita melihat keamanan dan efek samping yang kita lihat ya. Jadi harus dipastikan bahwa memang produk yang akan masuk ke dalam fase 1 ini harus aman dan harus aman dan kita lihat efek sampingnya. Nah, biasanya memang populasi samplingnya tidak banyak ya. Kemudian sebenarnya kalau masalah waktu ini sebenarnya ini tergantung daripada jumlah sampel populasi yang kita uji ya. Jadi tergantung itu. Kemudian yang fase kedua tadi kan melihat keamanannya ya dan efek samping. Nah, kalau fase kedua biasanya kita melihat respon imun yang timbul. Jadi efektivitasnya. Jadi kita lihat respon antibodi yang timbul kalau vaksin ya. Dan biasanya populasi sampingnya sedikit lebih banyak ya. Nah, kemudian fase yang ketiga ini, ini baru selain melihat imunogenitas juga dilihat keamanannya, tapi biasanya itu dengan populasi yang lebih besar ya. Jadi kita melihat memang ada beberapa yang khas di dalam fase ketiga ini, karena kita juga harus bisa melihat konsistensi dari produk ya. Dari batch ke batch biasanya kan itu nggak satu batch yang diuji, itu ada beberapa batch yang diuji. Jadi kita lihat konsistensi dari produk itu. Kemudian juga nanti kita amati tuh objek yang divaksin ya tersebut ya, dari bulan ke bulan bagaimana efeknya ya, bagaimana efektivitasnya. Tadi kan dua hal yang terbentuk ya, harus terbentuk antibodi itu sebagai tamengnya. Kemudian harus ada senjatanya untuk membunuh virus tersebut. Jadi selain sebagai tameng juga harus bisa membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh. Seperti kalau itu tentara ya. Itu udah pakai tameng, dihalau, tembak. Nah, seperti itulah. Jadi harus efektif jadinya ya. Seperti itu ya. Kalau masalah waktu ya tergantung daripada jumlah populasinya. Tapi yang jelas semua rangkaian itu harus mengikuti regulasi. Memang ada regulasi di WHO, Good Clinical Practices. Nah, ini yang harus diikuti, nggak boleh di skip. Jadi semua tahapan itu harus dilalui. Paling cepat kalau vaksin itu diciptakan berapa lama sih itu sampai resmi gitu? Memang kalau secara umum ya, umum itu vaksin itu bisa sekitar 10 sampai 15 tahun. Yang dalam keadaan normal ya, karena itu banyak sekali proses rangkaiannya, mulai dari studi epidemiologi ya, kemudian pembuatan bibitnya, seednya segala macam, kemudian baru masuk tahap pembuatan vaksinnya dalam skala lab ya, kemudian baru masuk preklinik ya. Ada preklinik tuh kita biasanya uji coba. Kalau di lab, skala lab sudah bagus, aman, baru masuk ke preklinik. Preklinik itu biasanya menggunakan hewan percobaan ya. Kalau preklinik sudah lolos, baru bisa masuk ke tadi uji klinis fase 1 sampai 3 tadi. Radio Sonora.